Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka peringatan Hari Jumat Agung, hari ini 10 April 2020, kita akan bersama-sama mendengarkan pesan pastoral dari Bapak Gembala. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan sebuah pujian. Dalam perjalanan hidupku, belum pernah aku menemukan Allah seperti Dia. Allah yang berkuasa dan perkasa. Yesus Kristus namanya. Sungguh bangga aku memiliki Allah seperti Dia. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Dialah Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tiada bandingannya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Dialah Allah yang maha agung, Allah yang maha perkasa. Yesus Kristus namanya. Allah yang penuh kasih, yang sudah turun ke dunia untuk menghapus semua dosa-dosa manusia yang percaya kepada Dia. Sungguh, Dialah Allah kita yang perkasa. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Shalom seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi. Kita kembali berjumpa pada perayaan atau peringatan pengorbanan dan kematian Tuhan kita pada hari ini. Ada beberapa orang yang menelpon saya dan berkata, kapan Om kita berjumpa lagi? Kapan umat Tuhan saling berjumpa satu dengan yang lain? Lalu saya berikan jawaban, sabar menunggu waktu Tuhan, karena hari ini kita sedang menghadapi kurikulum dalam kehidupan ini. Dan Alkitab mengatakan, Tuhan bersabda, kamu mengalami kesukaran hanya 10 hari saja. Sebab itu marilah kita setia dan setia sampai pada akhirnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peringatan wafatnya Kristus tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Peringatan penderitaan dan kematian Tuhan kita kali ini dilakukan di tengah-tengah tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan global, yaitu pandemi coronavirus atau COVID-19. Hal ini juga menyadarkan kita betapa fana dan rapuhnya kehidupan ini. Kemajuan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi generasi ini belum dapat menjawab tantangan yang sedang kita hadapi. Daftar panjang kematian yang diakibatkan virus ini masih belum dapat dihentikan. Selalu bertambah setiap hari. Keluarga-keluarga kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Dunia sedang berduka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah suasana seperti inilah kita memperingati penderitaan dan kematian Tuhan kita. Inilah waktunya umat Tuhan memberitakan kabar baik, berita anugerah yang membangkitkan pengharapan. Gereja tidak boleh bersembunyi di zona aman dan nyamannya. Inilah saatnya kita meniup nafiri kebenaran, nafiri pengharapan bahwa masih ada hari esok yang lebih baik. Dunia tak pernah menyadari bahwa ada sebuah tragedi yang lebih dahsyat, yang lebih mengerikan dibanding pandemi coronavirus ini, yaitu virus dosa yang mampu membinasakan seluruh kehidupan di planet bumi ini. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak ada kekuatan vaksin apapun yang dapat menghentikannya. Kabar baik bagi semua orang pada hari ini ialah melalui pengorbanan dan kematian Yesus Kristus, semua orang dapat memperoleh kelepasan dan pengampunan dosa. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 25. Kematian pasti terjadi bagi setiap orang melalui berbagai cara. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, ada sebuah jaminan, ada sebuah kepastian. Jaminannya adalah kematian Kristus di atas kayu salib. Tuhan bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat yang ke-25. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bagi kita yang percaya, kematian secara fisik bukanlah akhir segala-galanya. Sekaligus saya katakan bahwa kematian bisa terjadi pada setiap orang melalui berbagai cara. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus yang telah menderita dan mati kayu salib, maka kematiannya itu memberikan satu jaminan memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi, kematian bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan bukan akhir segala-galanya, tetapi kematian bagi orang yang percaya hanya merupakan sebuah pintu gerbang untuk memasuki dimensi kehidupan kekal. Hidup yang lebih mulia, hidup yang lebih berkualitas,
Dan di sanalah yang disebut dengan hidup untuk selama-lamanya, bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya jemaat yang saya kasihi, kita masih punya waktu, masih punya kesempatan, sekali lagi, untuk menceritakan betapa besarnya anugerah, betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita, yang telah memberikan pengampunan kepada kita, memberikan jaminan hidup yang kekal. Dan marilah kita akan berbagi. Kita yang telah menerima anugerah yang berlimpah melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita bagikan anugerah dan berkat yang besar ini kepada teman-teman kita, khususnya mereka yang belum percaya kepada Dia. Kita masih memiliki sedikit waktu. Kita semua tidak pernah mengerti kapan hidup ini berakhir. Tapi yang pasti kita masih punya waktu, entah pendek atau panjang, sedikit atau banyak. Marilah waktu yang Tuhan berikan pada kita pakai untuk melakukan kehendak-Nya dengan tidak menyimpang ke kiri ke kanan, melakukan firman-Nya, hidup benar di hadapan-Nya, dan memberitakan kabar baik. Saya berharap dalam masa-masa seperti ini, tidak seorang pun umat Tuhan yang stres, yang panik berlebihan. Kita anggap ini adalah merupakan sebuah pelajaran berharga dalam kehidupan ini. Dan yakinlah bahwa ketika ini semua selesai, kita akan melihat kemuliaan, pertolongan, dan berkat yang lebih besar. Sementara kita masih menunggu masih berapa lama waktu ini, marilah kita taati apa yang dicanangkan oleh pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, menjaga kebersihan, memakai masker, dan hidup secara sehat. Dan sekalipun kita saling berjauhan jemaat satu dengan lain, saya sebagai gembala dan jemaat berjauhan, kita jauh di mata memang, tetapi kita tetap dekat di hati. Tetap semangat, berjuang, Tuhan memberkati dan bersukacita. Kita akan mendengarkan sebuah pujian. Gerbang terbukalah.
surga. Hari ini sungguh kami bersyukur karena kami diingatkan peristiwa ribuan tahun yang lalu. Ketika Engkau membiarkan putramu tergantung antara langit dan bumi, menderita, dan yang akhirnya mati di kayu salib. Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa karena kami, supaya kami yang berdosa dibenarkan melalui pengorbanan. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih-Mu yang besar itu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang tiada taranya ini. Melalui peringatan ini Tuhan, kami ingin kembali mendedikasikan ulang hidup kami. Kami mendedikasikan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu Tuhan, yang telah lebih dulu menyerahkan seluruh hidup-Mu bagi kami. Ampunilah kelemahan kekurangan kami. Seringkali kami alpa, seringkali kami lupa akan kebaikan-kebaikan yang sebesar ini. Kematian-Mu yang telah menjadikan kami ciptaan yang baru. Pengorbanan-Mu yang telah membuat hubungan kami dengan Bapa di surga itu dinormalisir. Kematian dan pengorbanan-Mu yang telah menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang sebesar ini. Kami mohon anugerah-Mu sekarang kami persembahkan sisa hidup kami ini Tuhan. Entah masih berapa panjang atau pendeknya. Pendek. Kami persembahkan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan dimuliakan melalui penyerahan hidup kami. Berkatilah umat-Mu. Oh Tuhan, biarlah hari ini merupakan satu titik balik di mana kami mempersembahkan hidup yang lebih baik, mentaati firman-Mu dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dan melayani-Mu sampai Kau datang kembali. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menjadikan kami ciptaan yang baru. Engkau telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tolonglah agar kami diberikan satu keberanian yang didorong hati yang penuh dengan cinta kasih untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang lain yang belum pernah mendengar kabar baik ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu, kesehatan, ekonomi, keluarga, dan seluruh aktivitas kami. Kami berdoa untuk negeri dan bangsa ini. Tuhan, lawat kami Tuhan, sehingga pandemi coronavirus ini cepat selesai karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Di mana seluruh bangsa ini saling bahu-membahu, sehati, sepikir, seia sekata untuk menyelesaikan tugas yang tidak mudah ini. Kami percaya bahwa bersama dengan Engkau kami dimampukan untuk menghentikan dahsyatnya coronavirus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Menggantikan
mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu.